warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Bagus Sofa yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Semua ini hanya semata-mata karena izin dan ridha Allah. Tanpa izin dan ridha Allah, niscaya kita tidak mungkin bisa memasuki bulan suci Ramadan, karena mungkin usia kita sudah dibatasi sebelum hadirnya bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu patut kita syukuri dari apa yang telah diberikan oleh Allah, atas segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah, khususnya nikmat sehat, nikmat umur yang panjang, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk memasuki dan sekaligus menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun 1440 Hijriah tahun ini. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpah curahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita jadikan sebagai tuntunan, sebagai uswah hasanah di dalam kehidupan kita di alam yang fana ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Masjid Bagus Sofa yang dirahmati Allah. Ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini, utamanya yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Di sana sini kita banyak mendengarkan bahwa Ramadan adalah bulan yang utama, bulan yang mulia, dan bulan yang sangat agung. Karena di dalam bulan suci Ramadan ini diturunkan oleh Allah wahyu yang sangat agung dan mulia berupa Al-Quran. Namun sesungguhnya bagi manusia, utamanya bagi kita yang saat ini hidup di zaman modern, hidup di zaman serba canggih, Al-Quran memang menjadi tuntunan dan pedoman utama bagi kita. Namun yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana agar supaya kita mampu memahami makna Ramadan yang sesungguhnya. Karena Ramadan tidak hanya menjadi bulan yang diutamakan oleh Allah dibandingkan bulan-bulan yang lainnya, tetapi Ramadan sejauh mana bagi umat Islam untuk memahaminya dan sekaligus
menunaikan dari apa yang telah diperintahkan oleh Allah yang berkaitan dengan kewajiban puasa Ramadan itu sendiri. Ada beberapa uraian yang berkaitan dengan kalimat atau kata Ramadan. Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah Ra, yang kedua adalah Mim, dan yang ketiga adalah Dhad, yang keempat Alif, dan yang kelima adalah Nun. Maka pada kesempatan sore hari ini kita akan mencoba membahas kata Ramadan yang menjadi bulan utama, atau mengapa bulan Ramadan itu dijadikan bulan yang sangat agung, khususnya bagi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, huruf pertama adalah Ra, Ramadan, yang sekaligus huruf ini mampu dan bisa mewakili sebagai bulan yang rahmat. Ra itu adalah rahmat. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan rahmat? Sudah barang tentu kita pahami bahwa Ramadan merupakan bulan yang banyak memberikan bermacam-macam imbalan bagi orang yang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itulah kemudian bulan Ramadan dikatakan bulan rahmat, Syahrul Rahmah, bulan rahmat, bulan yang banyak mengandung rahmat, rahmat Allah yang akan ditimpakan dan akan diberikan kepada umatnya, kepada hambanya yang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Kemudian huruf kedua dari Ramadan adalah Mim. Huruf Mim yang mewakili keistimewaan sebagai bulan maghfirah. Mim itu diambil dari kata-kata maghfirah. Bulan Ramadan sebagai bulan maghfirah, syahrul maghfirah, bulan pengampunan, di mana umat Islam yang menunaikan ibadah puasa akan mendapatkan keistimewaan dari Allah, khususnya adalah akan mendapatkan pengampunan dari segala apa yang pernah dilakukan yang kemudian menjadi satu kesatuan dalam perbuatan yang kemudian menjadi kesalahan atau dosa. Maka bulan Ramadan disebut juga sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan. Kalau tadi Ra adalah Syahrul Rahmah, bulan rahmah, kemudian huruf yang kedua Mim adalah maghfirah, atau Ramadan disebut juga sebagai bulan maghfirah, bulan penuh pengampunan. Hal ini bisa kita lihat dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ramadan awwaluhu rahmatun wa wasatuhu maghfiratun wa akhiruhu itqun minan niran. Ramadan awalnya adalah rahmah. Ada juga orang yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah menurunkan rahmah kepada hamba-hambanya yang senantiasa menunaikan ibadah puasa. Kemudian di 10 hari kedua ada yang mengatakan Allah memberikan pengampunan bagi umat manusia, orang yang beriman, kaum muslimin yang menunaikan ibadah puasa atas segala apa yang telah dilakukan selama sebelum Ramadan. Maka kemudian bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan maghfirah dari huruf kedua Mim dari kata Ramadan, maghfirah, bulan pengampunan.
Kemudian ada juga yang mengatakan di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, itqun minan niran, di mana Allah memberikan pembebasan bagi hambanya dari api neraka. Bahkan banyak keterangan dari para ulama bahwa tatkala seorang muslimah wafat atau meninggal dunia di dalam bulan suci Ramadan, sedangkan dia dalam keadaan iman atau berpuasa, maka Allah mengharamkan bagi hamba yang mati di bulan suci Ramadan untuk mencium bau atau panasnya api neraka. Jadi seorang muslim atau muslimah yang meninggal dunia di bulan suci Ramadan sedangkan dia dalam keadaan iman, maka haram baginya api neraka. Berarti betapa besarnya, betapa agungnya kemurahan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan sekaligus menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang ketiga dari kata Ramadan ini adalah dot yang bisa mewakili keistimewaan Ramadan sebagai syahrud diya atau bulan cahaya. Kenapa bulan suci Ramadan dikatakan sebagai syahrud diya, bulan cahaya? Karena bisa kita rasakan dan bisa kita amati. Tidak ada bulan selain dari bulan suci Ramadan yang bisa dilakukan oleh umat Islam sebagaimana yang kita rasakan sendiri. Di malam hari kita bisa menunaikan ibadah sholat sunnah yang namanya sholat sunnah taraweh. Kemudian dibangun tidur kita bisa saja menunaikan ibadah sholat tahajud. Sementara di kesempatan yang lain seusai kita sholat taraweh, atau misalnya kita melaksanakan di rumah atau di musola atau dimanapun, kita mampu untuk melaksanakan yang namanya tadarus Al-Quran. Maka wajar kalau kemudian bulan Ramadan disebut juga sebagai syahrul diya, bulan yang banyak memberikan penerangan cahaya, syahrul diya. Karena ini merupakan kesempatan bagi kita untuk beraktivitas yang di luar kebiasaan di bulan-bulan yang lainnya. Mungkin kalau kita lihat di desa-desa, di kampung-kampung, di masjid musola, saudara-saudara kita, anak-anak muda melaksanakan tadarus Al-Quran mulai selesai sholat taraweh sampai menjelang subuh. Bahkan selesai sholat subuh masih juga dilanjutkan tadarus Al-Quran dengan menggunakan pengeras suara. Ini artinya apa? Artinya bahwa banyak kesempatan yang tidak ada yang meragukan bahwa bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang mempunyai kesempatan yang luas bagi orang-orang untuk beraktivitas, khususnya dalam kegiatan-kegiatan atau syiar agama. Kemudian Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Sofa yang saya hormati, yang keempat adalah huruf alif dari kalimat Ramadan itu. Huruf yang keempat adalah alif. Alif itu diambil dari iman. Memang puasa Ramadan ini hanya bisa dilakukan bagi orang yang beriman. Bagi orang yang tidak beriman,
sehebat apapun, semampu apapun, sesehat apapun, sekaya apapun, hanya karena tidak beriman, maka dia tidak mungkin bisa melakukan yang namanya ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itulah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa Allah tidak menyampaikan ya ayyuhan nas, wahai manusia? Kalau ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, siapapun yang wujudnya manusia, maka mempunyai kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan. Tetapi Al-Quran tidak berbunyi ya ayyuhan nas, tetapi justru ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Jadi kewajiban untuk menunaikan ibadah puasa ini hanya untuk orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mempunyai kewajiban. Betapa banyak orang sehat jasmaninya, banyak harta kekayaannya, hanya karena tidak beriman, maka waktu bulan suci Ramadan dianggap sebagaimana bulan-bulan yang lain. Artinya apa? Dia tidak bisa menunaikan, tidak bisa melakukan ibadah puasa Ramadan karena tidak iman. Oleh sebab itulah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi puasa Ramadan ini diwajibkan bagi orang-orang yang beriman, kemudian sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Artinya perintah ibadah puasa Ramadan ini tidak hanya diperintahkan oleh Allah bagi orang-orang muslim di zaman mutaakhirin, tetapi sejak Islam itu diturunkan oleh Allah, kemudian ibadah puasa Ramadan itu mulai diwajibkan. Jadi sebagaimana umat-umat sebelum kita ini telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tujuannya apa? Agar supaya la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Tujuannya bagi orang muslim, orang beriman menunaikan ibadah puasa Ramadan agar supaya menjadi orang yang bertakwa. Nah, sementara yang namanya takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Itu hakikat daripada takwa. Imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari segala macam yang dilarang oleh Allah. Nah, bagi kita umat muslim, bagi kita orang-orang yang beriman itu tadi, yang kemudian kita mendapatkan perintah untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan hakikat daripada orang yang bertakwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Nah, kalau ini kemudian sudah bisa menghiasi diri kita, apapun bentuk perintah Allah itu,
Apapun modelnya perintah Allah itu harus kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi yang namanya larangan Allah mutlak harus kita hindari, harus kita jauhi, harus kita singkirkan dari kehidupan kita. Nah, kalau ini sudah bisa kita lakukan di dalam kehidupan, maka disinilah kemudian kita mendapat puncak dari iman, yaitu takwa. Karena hakikat daripada takwa bagi seorang mukmin adalah orang yang mampu menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kemudian huruf yang kelima dari Ramadan adalah nun, yakni najah, yang bisa menunjukkan keistimewaan Ramadan sebagai syahrul najah atau bulan kesuksesan. Syahrul najah, bulan kesuksesan bagi orang yang beriman, yang manakala dia sudah mampu untuk menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, kemudian dia sudah mencapai pada derajat muttaqin, dan usai dia melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh, selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, maka syahrul najah akan dicapai. Apa? Yaitu kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan dan kita akan kembali kepada fitrah. Maka setiap orang yang telah menunaikan ibadah puasa sebulan penuh di bulan Ramadan ini, kemudian dia masuk ke awal bulan Syawal, tanggal 1 Syawal, dia dalam keadaan fitrah. Diibaratkan sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Segala macam dosa dan kesalahan yang selama ini kita lakukan, segala macam ucapan yang selama ini kita pernah ucapkan, selama ini apa yang pernah kita lihat dan kita dengar, hanya karena iman dan takwa telah kita capai di bulan suci Ramadan, maka akhir dari Ramadan itu kita akan mendapat kesucian di awal bulan Syawal. Jadi betapa beruntungnya manakala kita sebagai kaum muslimin mampu untuk menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik, mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan ini dengan sempurna, maka insya Allah amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semua dosa dan kesalahan kita akan diampuni oleh Allah, dan puncaknya kita akan mencapai kesucian di hari fitri. Ini sesungguhnya manakala kita mampu untuk melakukan ibadah-ibadah, tidak hanya puasa Ramadan, tetapi betapa banyak ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan, utamanya tadarus Al-Quran, yang tidak hanya bisa kita lakukan di masjid, musalla atau langgar, tetapi mari kita biasakan tadarus Al-Quran di rumah masing-masing. Bisa saja selesai sholat fardu 5 waktu, atau bisa saja kita lakukan di mana ada kesempatan. Bisa juga kita membaca sholawat, memperbanyak bacaan sholawat. Tidak hanya Al-Quran yang bisa kita baca, tetapi khususnya ibu-ibu ya, tatkala masak, menyiapkan hidangan sahur dan lain sebagainya, kita sambil membaca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini namanya sholawat Jibril, dan bahkan
Dari beberapa ulama mengatakan kalau seandainya kita mampu membaca salawat Jibril ini dalam satu hari satu malam 700 kali, maka kita akan mendapatkan banyak keberuntungan. Utamanya kita akan terhindar dari segala macam perbuatan-perbuatan yang mungkar, dari perbuatan-perbuatan yang keji, dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah betapa banyak kesempatan bagi kita semua untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kemudian yang kedua, memperbanyak membaca salawat, dan mudah-mudahan manakala tradisi ini bisa kita terus kita lakukan walaupun tidak hanya di bulan suci Ramadan, insya Allah disinilah akan tampak di dalam kehidupan kita, terutama kala kita mengakhiri hidup kita, kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, kesehatan yang prima, sehingga kita mampu menunaikan ibadah puasa Ramadan dengan sempurna, dan mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Inilah yang dapat saya sampaikan, karena katanya dibatasi 25 maksimal 30 menit. Maka manakala di dalam penyampaian saya banyak kekurangan, kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.